tutorial kali ini kita akan mempelajari mengenai klasifikasi citra sayuran menggunakan algoritma naive Bayes. Langkah-langkah yang perlu kita lakukan, yang pertama adalah kita meletakkan data pada lokasi direktori kerja MATLAB. Di sini kita gunakan folder dokumen dengan subfolder MATLAB untuk direktori kerjanya. Kita letakkan di sini, baik itu data latih maupun data uji. Jadi data ini yang nantinya akan kita olah lebih lanjut. Kita lihat pada data latih terdiri dari 3 jenis sayuran, yaitu sayuran kol, kemudian sayuran sawi, dan yang ketiga sayuran wortel. Pada data latih ini kita gunakan 7 citra sayur kol, kemudian 4 citra sayur sawi, dan 5 citra sayur wortel. Jadi total ada 16 citra pada data latih. Sedangkan pada data uji di sini kita gunakan 4 citra sayur kol, kemudian 3 citra sayur sawi, dan 3 citra sayur wortel, sehingga total data pada data uji ini ada 10 citra. Setelah data latih maupun data uji ini kita letakkan pada direktori kerja MATLAB, maka secara otomatis data-data tersebut akan berada pada current folder, di mana lokasi direktori kerja MATLAB itu berada. Untuk pemrogramannya, kita awali dengan mengklik icon New Script pada pojok kiri atas tampilan software MATLAB. Setelah itu kita bisa memberikan perintah pada editor seperti ini. Kita awali dengan memberikan perintah clc clear, close all, dan warning of all. Jadi ini merupakan perintah yang biasa kita gunakan sebelum membuat program utama atau menjalankan program utama. clc ini fungsinya untuk membersihkan command window sebelum program utama itu dijalankan. Clear itu fungsinya untuk membersihkan variabel-variabel pada workspace sebelum program utama itu dijalankan. Close all fungsinya untuk menutup figur-figur yang sebelumnya tampil pada program yang sebelumnya kita buat. Sedangkan warning of all itu fungsinya untuk menonaktifkan warning yang muncul pada saat program utama itu dijalankan. Kita awali pemrograman ini dengan proses pelatihan. Kita awali dengan menetapkan lokasi folder data latih. Kita deklarasikan sebuah variabel dengan nama folder. Nah, data latih yang ingin kita gunakan itu berada pada folder yang bernama data latih di sini. Kemudian setelah itu kita lakukan membaca file yang berekstensi .jpg. Jadi memang yang akan kita olah nantinya adalah citra dengan ekstensi .jpg, sehingga kita baca file yang berekstensi jpg pada folder data latih. Kita deklarasikan sebuah variabel dengan nama file, dengan direktorinya adalah kita gabungkan full file, nama folder, kita cari nama file yang berekstensi .jpg. Ini kita perbesar saja. Selanjutnya kita lakukan membaca jumlah file, tentunya yang
ekstensi.jpg. Perintahnya adalah jumlah file adalah number of element dari nama file. Sampai sini kita coba running. Jadi running pertama kali kita diminta untuk menyimpan file script yang sudah kita buat. Kita simpan di sini, misalnya dengan nama pelatihan. Setelah program ini kita running, maka akan muncul 3 buah variabel pada workspace. Yang pertama nama folder. Nama folder di sini adalah data latih. Kemudian nama file, kita buka. Nah, nama file ini tentunya adalah file-file yang hanya berekstensi .jpg saja. Di sini ada 16 citra sesuai dengan data latih yang kita berikan tadi. Sedangkan jumlah file di sini ada 16. Selanjutnya kita lakukan menginisialisasi variabel ciri latih. Ciri latih sama dengan zeros jumlah file, 4. Nah, jadi ini nanti kita akan membuat variabel yang isinya berupa matriks yang nilainya angka 0 semua dengan jumlah baris sebanyak jumlah file, sedangkan jumlah kolomnya ada 4. Jadi nanti kita isi ciri latih ini dengan nilai rata-rata RGB dan juga luas dari objek hasil segmentasi, sehingga ada 4. Kemudian kita lakukan pengolahan citra terhadap seluruh file. Kita berikan perulangan di sini. For n sama dengan 1 sampai jumlah file. Kita awali dengan membaca file citra RGB. Kita deklarasikan variabel, misalnya variabel dengan nama img sama dengan imread full file. Nama folder kita gabungkan dengan nama filenya pada urutan ke n. Kita ambil namanya saja seperti ini. Jadi imread itu merupakan perintah di dalam MATLAB yang fungsinya untuk membaca citra. Untuk full file itu perintah yang fungsinya untuk menggabungkan lokasi folder dan juga nama file, sehingga begitu kita baca, kita bisa melihat citra yang sudah kita baca menggunakan perintah figur, imshow img seperti ini. Kita tutup dengan n. Jadi jumlah filenya ada 16. Ini kalau kita running, maka ada 16 citra di sini. Seperti itu. Ini kita kerjakan satu dulu supaya tampilannya tidak terlalu banyak. Setelah kita lakukan pembacaan terhadap citra RGB, selanjutnya kita lakukan konversi citra RGB menjadi citra grayscale. Perintah yang digunakan adalah img gray sama dengan RGB itu gray dari img. Bisa kita lihat hasil konversi citra RGB menjadi citra grayscale. Nah, jadi ini merupakan citra RGB asli.
Kemudian setelah dikonversi menjadi citra grayscale, tampilannya seperti ini. Selanjutnya kita lakukan konversi kembali, melakukan konversi citra grayscale menjadi citra biner. Perintah yang digunakan adalah bw sama dengan imbinerize img gray. Seperti ini bisa kita lihat hasil citra biner. Nah, seperti ini. Jadi dari citra grayscale dikonversi menjadi citra biner sehingga dihasilkan citra berwarna hitam dan putih. Di sini objek, yaitu sayuran kol yang dimaksud, di sini berwarna hitam, sedangkan backgroundnya di sini berwarna putih. Dalam pengolahan citra, objek itu diharapkan yang berwarna putih, sedangkan backgroundnya diharapkan yang berwarna hitam. Kebalikan dari gambar ini. Sehingga kalau objek itu berwarna putih, maka nilai pikselnya akan menjadi 1. Sedangkan background ketika hitam, maka nilai pikselnya akan jadi 0. Kalau sudah nilai pikselnya menjadi 1, maka bisa diolah objek tersebut. Diolah untuk proses selanjutnya, misalnya ekstraksi ciri. Maka kita bisa menghitung luas dari objek ketika objek tersebut berwarna putih atau nilai pikselnya 1. Oleh karena itu, perlu kita lakukan operasi komplement terhadap citra biner ini, atau operasi yang fungsinya untuk membalik nilai piksel. Melakukan operasi komplement. bw sama dengan im komplement dari bw. Kita lihat hasilnya. Nah, jadi citra biner hasil dari konversi dari citra grayscale seperti ini. Setelah dikomplement, maka warna objek yang semula berwarna hitam akan menjadi putih, warna background yang semula putih akan menjadi hitam. Setelah citra biner ini kita peroleh, kalau kita perhatikan di sini ada lubang. Jadi istilahnya di dalam pengolahan citra ini merupakan lubang. Lubang-lubang ini bisa kita tutup menggunakan operasi morfologi filling holes, sehingga nanti citra hasil segmentasi ini akan lebih sempurna. Perintah yang digunakan adalah melakukan operasi morfologi filling holes. bw sama dengan imfill bw holes. Kalau kita lihat citra hasil operasi morfologi, nah pada citra hasil operasi morfologi di sini lubang yang semula ada pada citra biner saat ini sudah tertutup. Kalau sudah seperti ini, maka bisa kita lakukan tahapan selanjutnya, yaitu ekstraksi ciri. Ekstraksi ciri. Di sini kita lakukan konversi ruang warna, melakukan konversi citra grayscale, citra RGB. Jadi semula berada pada ruang warna RGB menjadi citra HSV. Citra HSV. Perintah yang digunakan adalah HSV sama dengan
img. Perintahnya adalah RGB to HSV img. Kalau kita lihat hasil konversi ruang warna RGB menjadi HSV, nah, jadi ini dari citra asli ya. RGB kita konversi menjadi citra HSV seperti ini. Selanjutnya kita lakukan ekstraksi, mengekstrak komponen H, S, dan V pada citra HSV. Perintah yang digunakan adalah H adalah matriks HSV, kita ambil semua barisnya, kita ambil semua kolomnya, tetapi hanya komponen yang pertama saja, maka akan kita peroleh komponen H atau H. Selanjutnya untuk komponen S, kita ambil komponen yang kedua, maka akan kita peroleh komponen saturasi. Pada komponen yang ketiga yaitu V, maka akan kita peroleh komponen value. Setelah itu kita ubah nilai pixel background menjadi 0. Jadi ini kalau kita lihat, ini kita nonaktifkan dulu. Kalau kita lihat masing-masing komponen HSV, nah jadi ini komponen value, ini komponen saturasi, sedangkan ini komponen hue. Kalau kita ubah nilai pixelnya menjadi 0, nilai pixel background, kita gunakan perintah seperti ini, H negasi dari BW sama dengan 0, demikian juga dengan S dan V. Jadi BW ini adalah citra biner yang tadi yang merepresentasikan objek. Begitu kita negasikan, maka artinya ini adalah background. Jadi background dari H itu nilai pixelnya kita ubah jadi 0, background dari S itu nilai pixelnya kita ubah jadi 0, background dari V itu nilai pixelnya kita ubah jadi 0. Setelah kita ubah jadi 0, maka tampilannya akan berubah menjadi seperti ini. Nah, jadi backgroundnya berwarna hitam semua. Nah seperti ini, backgroundnya menjadi hitam. Ini juga backgroundnya menjadi hitam. Maka akan kita peroleh hanya nilai pixel pada objek saja. Setelah itu bisa kita hitung nilai rata-rata H, S, dan V. Perintah yang digunakan adalah H sama dengan kita jumlahkan nilai H, kita bagi dengan banyaknya pixel yang menyusun dari objek. Dengan cara yang sama akan kita peroleh nilai rata-rata dari saturasi dan kita peroleh nilai rata-rata dari value. Kemudian kita lakukan perhitungan luas objek. Jadi untuk menghitung luas objek itu kita hanya cukup menghitung jumlah pixel yang menyusun objek, atau dengan kata lain kita jumlahkan
pixel yang menyusun objek. Jadi perintah yang digunakan adalah luas sama dengan kita jumlahkan dari BW saja. Ini kita lakukan 2 kali karena operasinya matriks 2 dimensi, sehingga 2 kali. Kalau 1 kali saja maka akan menjumlahkan barisnya saja. Kalau 2 kali, baris dan kolom ikut dijumlahkan. Jadi dengan menjumlahkan semua nilai pixel yang bernilai 1 pada objek, maka akan kita peroleh luas objek dalam satuan pixel. Setelah itu mengisi variabel ciri latih dengan ciri hasil ekstraksi. Ciri latih pada kolom baris ke N kolom pertama adalah nilai HU. Ciri latih pada baris ke N kolom kedua adalah saturasi. Ciri latih pada baris ke N kolom ketiga adalah value. Ciri latih pada baris ke N kolom keempat adalah luas. Seperti itu. Ini kalau kita coba running, maka akan muncul ciri latih hanya satu saja karena kita mengolah satu citra tadi. Nah, jadi ini adalah nilai rata-rata komponen HU. Ini adalah nilai rata-rata komponen saturasi, ini adalah nilai rata-rata komponen value. Sedangkan ini adalah luas objek dalam satuan pixel. Jika kita lakukan terhadap seluruh data pada data latih, nah maka dari ke-16 data ini akan muncul semua nilai rata-rata HU, nilai rata-rata saturasi, nilai rata-rata value, dan luas objek pada masing-masing data. Setelah itu kita lanjutkan dengan menyusun kelas latih. Kita deklarasikan variabel kelas latih. Kita inisialisasi menggunakan variabel dengan kelas cell dengan jumlah baris sebanyak jumlah file 1 kolom. Jadi cell itu nanti kita isi dengan string. Mengisi nama-nama sayur pada variabel kelas latih. Jadi ini kita sesuaikan dengan data yang kita punya. Pada data latih ini ada 7 sayur kol, sehingga perintah yang digunakan for k sama dengan 1 sampai 7. Kelas latih pada urutan ke k adalah call. Jadi dari urutan nomor 1 sampai 8 kita beri nama call, kita beri string call. Kemudian pada urutan selanjutnya, yaitu urutan ke 8 sampai 11, ya. Jadi kalau kita cek nama filenya, nah call itu 1 sampai 7, 8 sampai 11 itu kita beri nama sawi. Kemudian yang terakhir pada urutan ke 12
sampai 16. Nah, ini 12 sampai 16 kita beri nama wortel. Jadi kalau kita coba running, maka akan muncul variabel kelas latih pada workspace. Nah, ini merupakan kelasnya. 1 sampai 7 adalah call, 8 sampai 11 adalah sawi, 12 sampai 16 adalah wortel. Nah, ini tadi ciri latih. Jadi nilai ini 0,2160 ini adalah nilai rata-rata HU dari kelas sayur kol. Nilai rata-rata saturasi dari kelas sayur kol. Nilai rata-rata value dari kol, luas objek dari kol, dan seterusnya. Setelah kita siapkan tadi ciri latih dan juga kelas latih, maka bisa kita lakukan pelatihan menggunakan algoritma. Di sini kita gunakan algoritma Naive Bayes. Perintah yang digunakan adalah kita deklarasikan variabel MDL sama dengan fitcnb. Kita berikan input ciri latih, kita berikan targetnya yaitu kelas latih. Jadi function fitcnb ini merupakan function di dalam MATLAB untuk melakukan klasifikasi data menggunakan algoritma Naive Bayes. Untuk penjelasan lebih lanjut itu bisa kita pelajari pada help MATLAB di sini dengan kata kunci fitcnb. Jadi fitcnb ini merupakan function untuk melatih atau untuk training Naive Bayes model untuk multi kelas. Jadi kelasnya lebih dari 2 bisa. Seperti itu. Ini kita multi kelas karena kita punya 3 kelas, yaitu kol, sawi, dan wortel. Jadi untuk lebih lanjut detailnya kita bisa mempelajarinya pada help MATLAB dengan kata kunci fitcnb. Seperti itu. Setelah itu bisa kita baca kelas keluaran hasil dari pelatihan. Perintahnya adalah hasil latih sama dengan predict MDL. Jadi model Naive Bayes hasil pelatihan tadi kita berikan input yaitu ciri latih. Setelah itu ya ini coba kita running. Jadi di sini kita punya target yaitu kelas latih tadi. Jadi ini urutannya tadi. Sedangkan keluaran yang dihasilkan dari proses klasifikasi menggunakan Naive Bayes ini hasilnya. Bisa kita bandingkan 1 sampai 7 mestinya adalah call. Di sini 1 sampai 7 juga call. Jadi betul. Kemudian 8 sampai 11 mestinya adalah sawi. Hasil keluarannya 8 sampai 11 juga sawi. Untuk 12 sampai 16 mestinya adalah wortel. Di sini data ke 12 sampai 16 juga wortel. Berarti betul semua di sini. Berarti akurasinya 100%. Kita hitung akurasinya. Kita deklarasikan variabel berapa jumlah yang betul atau yang benar. Kita berikan perulangan 1 sampai jumlah file
Jadi kalau hasil latih ini if is equal, kalau hasil latih pada urutan ke K itu sama dengan targetnya, yaitu kelas latih pada urutan ke K, maka jumlah benar ini kita akumulasi, kita tambahkan 1. Maka akurasinya akan kita peroleh jumlah benar dibagi dengan jumlah file kita kali dengan 100%. Kita coba running. Nah, akurasi pelatihan yang dihasilkan di sini 100%. Setelah itu kita simpan model naive Bayes hasil pelatihan. Perintahnya adalah save mdl. Jadi modelnya kita simpan. Nah, ini adalah model naive Bayes hasil dari pelatihan. Selanjutnya kita lakukan pengujian. Caranya adalah kita copy paste pada script yang baru, copy paste pada script yang baru, kita ubah di sini pelatihan menjadi pengujian. Kita tetapkan lokasi folder data uji, kemudian kita inisialisasi variabel ciri uji. Setelah itu kita susun variabel kelas uji jadi sebagai target. Nah, tetapi kelas uji di sini harus kita sesuaikan dengan data uji yang kita punya. Di sini urutan nomor 1 sampai 4 adalah sayur kol 1 sampai 4. Kemudian 5 sampai 7 itu adalah sayur sawi. Kemudian 8 sampai 10 adalah sayur wortel. Seperti ini. Nah, di sini tidak kita lakukan klasifikasi menggunakan algoritma naive Bayes. Jadi tidak kita bangun model di sini. Tetapi yang kita lakukan adalah memanggil model naive Bayes hasil pelatihan. Perintahnya adalah load mdl. Nah, seperti itu, maka bisa kita baca kelas keluaran hasil pengujian. Predict mdl ciri uji. Kita hitung akurasi dari pengujian. Jika hasil uji itu sama dengan kelas uji, maka jumlah benarnya akan bertambah 1, sehingga akurasi pengujian akan kita peroleh. Kita coba running di sini. Kita simpan dengan nama pengujian misalnya. Maka akurasi pengujian akan muncul pada command window. Kita cek. Di sini kelas uji. Jadi kelas uji adalah sebagai target kelas yang diharapkan, sedangkan hasil uji adalah kelas keluaran yang dihasilkan. Jadi harapannya data nomor 1 sampai 4 adalah call, ya, sesuai dengan ini tadi 1 sampai 4 harapannya adalah call, sedangkan keluarannya 1 sampai 4 adalah call, berarti betul. Harapannya data nomor 5 sampai 7 adalah sawi. Tapi keluarannya di sini nomor 5 itu call, nomor 7 itu call, berarti ada salah 2 di sini. Pada wortel 8 sampai 10 wortel, 8 sampai 10 wortel. Berarti ada 2 kesalahan di sini. Dari 10 data salah 2, berarti akurasinya adalah 80%.
seperti itu. Yang terakhir, kita lakukan pengujian terhadap satu citra. Jadi pengujian ini, kalau yang tadi kita buat pengujian terhadap seluruh data uji, kali ini kita lakukan terhadap satu saja citra. Perintah yang digunakan adalah kita copy dulu, kita paste di sini, kita berikan perintah memanggil menu browse file. Perintahnya nama file, nama folder, UI get file. Semua nama file, tapi hanya yang berekstensi .jpg saja yang akan kita cari. Jadi UI get file itu merupakan function untuk menampilkan menu browse file. Jika ada nama file yang dipilih, maka akan mengeksekusi perintah di bawah ini. Jadi begitu kita browse file, kemudian kita pilih sebuah citra, maka akan mengeksekusi perintah berikut ini. Itu adalah if is equal nama file, 0. Jadi itu artinya jika negasi is equal. Is equal itu apakah sama. Jadi nama file ini apakah kosong, tapi negasinya berarti jika ada nama file, maka akan menjalankan perintah di bawah ini. Nah, ini tinggal kita copy paste saja, kita copy paste dari sini sampai sini. Seperti itu, tetapi ini bukan urutan ke N. Kita hapus. Ini ciri uji hanya ada satu, di sini tidak ada urutan ke N. Setelah itu kita copy paste lagi ini. Setelah itu kita lakukan menampilkan citra asli dan kelas keluaran hasil pengujian. Perintahnya adalah figur imshow img. Kita beri judul nama file, nama filenya kita berikan, kelas keluaran, kelas keluarannya kita berikan hasil uji pada urutan yang pertama. Meskipun di sini memang hasil uji memang hanya ada satu, tapi memang formatnya seperti ini untuk class cell, formatnya seperti itu. Kemudian else itu berarti jika tidak ada nama file yang dipilih. Maka akan kembali. Kita coba running, kita simpan dengan nama di sini contohnya pengolahan citra. Kita simpan, muncul error di sini masih kurang tanda kurung siku. Kita running lagi, kita pilih salah satu citra, misalnya di sini data uji, misalnya
sawi misalnya. Nah, ini adalah hasil klasifikasinya. Jadi nama filenya adalah sawi, sedangkan kelas keluarannya juga sawi, berarti betul. Tadi masih ada yang salah pada kelas call ini sepertinya. Ini sawi ini ya. Nah, ini dibaca sayur kol ini. Karena memang di sini sayur sawi dan sayur kol berwarna hijau dan putih, sehingga masih terdapat salah klasifikasi seperti ini. Untuk kelas wortel tadi betul semua, karena memang warnanya berbeda sendiri. Untuk data latih ini akurasinya tadi 100%, jadi betul semua di sini. Sayur kol juga dibaca sayur kol. Sayur sawi juga dibaca sebagai sayur sawi. Sayur wortel juga dibaca sebagai sayur wortel. Seperti itu. Saya rasa cukup sekian tutorial kali ini. Kita jumpa lagi pada video tutorial berikutnya. Terima kasih.